Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam acara kegiatan rutin dari program Sekolah Pascasarjana Universitas Pajajaran. Pada hari ini saya ingin mengenalkan diri. Saya adalah nama Ujang Subhan. Kebetulan saat ini saya bertugas sebagai staf pengajar di Departemen Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad. Juga sebagai peneliti di pusat unggulan institusi PUIPT dari poder fungsional. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dekan program Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing terkait dengan hasil-hasil riset. Dalam hal ini adalah hasil riset saya terutama dalam program doktoral saya itu mengenai nanobubble. Lalu dalam ini adalah saya ultrafine bubble terhadap produksi ikan benih patin. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor saya, guru-guru saya, sahabat, kerabat, kolega saya baik di Fakultas Perikanan, juga sahabat-sahabat perikanan, sahabat lauk, para pembudidaya yang ada di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya akan lanjutkan barangkali ke materi, yaitu tentang bagaimana sih ultrafine bubble itu terhadap produksi benih ikan patin. Ya. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini saya daftar di sini itu mengenai ada pendahuluan. Yang kedua, bagaimana nanti peran ultrafine bubble terhadap perbaikan produksi benih ikan patin, bagaimana terhadap produktivitasnya, dan bagaimana nanti dampaknya terhadap efisiensi hasil dari budidaya. Ketiga, nanti ada penutup. Kita lanjut. Nah, para sahabat sekalian yang mungkin dalam hal ini yang secara langsung menyimak terkait dengan program dari Pasca ini, saya ingin kenalkan dulu apakah itu ultrafine bubble. Jadi ultrafine bubble itu atau nano bubble dalam istilah atau micro bubble yang lebih di masyarakat atau di orang-orang yang di best practice itu ya. Ini adalah merupakan sistem aerasi terbarukan ya dengan gelembung halus berukuran kurang dari 1 mikrometer yang secara signifikan dapat meningkatkan karutan gas oksigen. Itu jadi definisinya ya. Jadi terkait dengan ultrafine bubble. Lanjut. Nah, mungkin sahabat sekalian apa saja fungsi dari ultrafine bubble itu ya, sehingga ultrafine bubble ini dapat digunakan untuk kegiatan produksi budidaya ikan. Nah, yang pertama ya itu khas yang pertama dari fungsi ultrafine bubble itu adalah bagaimana dapat meningkatkan kandungan oksigen terlarut. Nah, kandungan oksigen terlarut ini dalam kegiatan budidaya ikan menjadi limiting factor atau faktor pembatas bagaimana dampaknya nanti terhadap laju pertumbuhan ikan. Ya, ini juga ini ada reference di sini seri Jawa. Dan yang kedua itu dapat mendorong padatan terlarut. Dalam ini adalah PSS nantinya itu dapat jadi yang mengendap di bawah nanti dapat mengapung ke atas dan akhirnya akan terbawa nanti masuk ke dalam sistem filtrasi. Ya, yang ketiga mengandung senyawa antibakteri. Nah, ini sangat penting sekali karena ikan yang menjadi permasalahan itu adalah penyakit. Jadi dengan menggunakan ultrafine bubble ini sejak dini sudah diantisipasi ya, karena dari gelembung halus ini nanti akan dia mempunyai senyawa
antibakteri dalam nanti ada proses membentuk dengan hidrogen peroksida ya. Yang keempat, ini tidak menyebabkan air yang terlalu kuat, terutama ini aplikasi untuk di kegiatan proses pembenihan ikan, baik tawar maupun ikan laut ya. Jadi ini keunggulan. Jadi kalau menggunakan sistem aerasi yang konvensional, ketika kita ingin mendapatkan aerasi yang tinggi itu akan sangat sulit karena diikuti dengan gerakan yang kuat. Nah, itu akan berdampak negatif nantinya terhadap si larva atau benih ikan, nanti menyebabkan terutama larva stres dan akan mati. Nah, yang kelima ini akan menurunkan kadar amonia. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam budidaya ikan ini peran antagonis dari kualitas air. Jadi dampaknya ini sangat sensitif sekali keberadaan amoniak ini ya. Jadi hanya perbedaan 0,002 ppm ini akan berdampak terhadap laju pertumbuhan. Nah, kalau di atas nanti 0,05 ppm ini akan berdampak nanti kepada kerusakan jaringan fisiologis dari ikan, sehingga akan menyebabkan ikan stres, laju pertumbuhan turun, terdengar dampak penyakit dan lainnya. Nah, dari hasil riset saya di awal pendahuluan ini dulu 2017 ya, jadi dari beberapa referensi kita dapatkan itu dan kita melakukan uji coba benar atau tidaknya ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Lab Profesor Made sebagai yang mungkin dari sana adalah inovatornya ya untuk dari alat nanobubble-nya. Namanya adalah ultra fine bubble. Saya uji cobakan di pendahuluan, ternyata betul ini dapat menaikkan oksigen, apa yang tadi diberikan referensi, dapat menaikkan konsentrasi amonia, dapat daya hambat bakteri ya. Dan juga ini tadi bersifat antibakterial. Nah, ini terutama dalam hal ini karena saya mengujinya ke ikan catfish, ini ada Aeromonas hydrophila yang merupakan artisnya penyakit ikan. Jadi kalau ikan sudah kena Aeromonas, ini agak sulit sekali sehingga ini perlu ditekan. Kita lanjut. Nah, ini barangkali hanya untuk menguatkan kepada ke teman-teman pemirsa ya yang secara daring mungkin ini. Jadi apa yang dikatakan oleh reference bahwa dia bersifat antibakteri, nah kita coba di lab ternyata dengan menggunakan metode zona hambat, ini ada. Jadi kalau air di bubble dulu, ini ada menunjukkan bahwa memang di sini terdapat ada zona hambat walaupun itu sifatnya lemah dibandingkan dengan kloramfenikol ya atau dengan antibiotik. Tapi antibiotik itu menjadi faktor pembatas ya, jadi untuk nantinya berdampak terhadap dari spesiesnya itu sendiri, terutama bakteri khawatir resisten. Dan yang juga nanti kalau ke budidaya baik udang maupun ikan itu penggunaan kloramfenikol itu ditekan sedemikian rupa karena nanti itu akan menjadi hambatan untuk kualitas daging ikan. Nah, ini hasilnya jadi betul apa yang dikatakan bahwa ultra fine bubble ini mempunyai daya hambat untuk bakteri. Nah, berikutnya ini adalah yang dikatakan oleh Sri Jawa tadi, apakah benar dia dapat meningkatkan gas oksigen terlarut ya. Jadi dengan menggunakan sumber udara yang berbeda ini dapat dilihat oleh sahabat sekalian ya. Jadi saya coba jadi bagaimana oksigen terlarut, ada yang menggunakan udara bebas ya, ada juga dengan yang menggunakan pure oksigen. Nah, jadi kalau menggunakan generator bubble yang saya gunakan pada waktu itu generasi pertama, sekarang sudah ada generasi berikutnya dari lab Prof Made mengembangkan nano bubble diffuser sifatnya ya. Nah, kalau generator bubble ini yang saya uji kalau menggunakan udara itu tidak bisa sampai saturasi, tapi mendekati dari saturasi. Tapi kalau menggunakan pure oksigen murni, dia dapat lebih mencapai saturasi yang diinginkan. Baik, kita dilanjut ya. Ini sudah terbukti. Nah, ini yang kedua ya. Jadi peran di budidaya. Nah, kalau selama ini kita mengenal bagaimana bahwa
amoniak ini sebagai limbah ya, limbah dari budidaya. Kita ingin ikan ikan cepat makan, tapi nanti akan diikuti dengan sisa metabolisme yang tinggi. Nah, itu akan berdampak terbentuknya nanti amoniak yang merupakan tadi sudah akan dari awal, amoniak ini menjadi faktor pembatas sekali terhadap ikan, baik ke pertumbuhan, nah juga nanti akan menyebabkan ikan stres. Nah, kalau ikan dalam kondisi stres maka otomatis penyakit akan menghinggap dari ikan. Nah, ini sudah terbukti bahwa ultra fine bubble yang dikembangkan di lab Finder itu alhamdulillah ini bisa artinya meremove amonia. Ini dapat dilihat kalau menggunakan amoniak sintetis ya, ini tinggi sekali. Itu sebagai kontrol positifnya, dan kita juga menggunakan bahan dari amoniak itu dari feses ikan. Ini dapat dilihat dari feses ikan ya. Itu juga dapat artinya amoniak yang dihasilkan dapat di remove dengan adanya oksigen yang tinggi. Ini persamaannya jadi NH3 ini yang perusahaan yang sederhananya ya reaksi kimianya, dan ini terbukti ini dapat mengurangi dari meremove dari amoniak. Kita lanjut. Nah, terkait dengan budidaya ikan ya. Jadi ya saya dilahirkan mungkin di lokasi saya dari Sukabumi di sentra ikan di Cibaraja Cisaat. Dari kecil ngurus ikan, jadi sampai saat ini usaha ikan itu pasti inginnya hasilnya tinggi, ya biayanya murah. Jadi kalau bahasanya mungkin ya sekarang ini adalah bagaimana produktivitasnya tinggi, diikuti dengan efisiensi. Jadi kalau produktivitasnya tinggi, efisiensinya rendah, itu juga tidak terlalu baik. Nah di sini UFBS, apakah ultra fine bubble ini dapat menjawab tantangan itu ya. Nah, ini nanti kita bisa dilihat hasilnya, terutama mungkin diujinya baru ke ikan patin. Nah, jadi secara umum, gambaran umum mungkin teman-teman di sini sahabatnya sudah orang Sunda mah mamatahan ngojai kameri ya. Jadi secara umum sudah tahu semua bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi itu yang pertama manajemen pakan ya. Jadi saat ini apalagi pakan saat ini ya sudah mendekati biaya operasionalnya 90%. Jadi harus ada teknologi bagaimana supaya si pakan itu nanti dapat laju cernanya. Jadi dengan lingkungan itu supaya lebih efisien. Manajemen kesehatan ikan, manajemen kualitas air, breeding, manajemen juga nih terkait dengan dari manusianya itu sendiri. Nah dalam hal ini kita ke lingkungan budidaya kualitas air ya yang menjadi topik bagaimana nanti dapat meningkatkan fokusnya itu adalah produktivitas dan efisiensi. Baik, kita lanjut ya. Nah, mungkin ini gambaran sederhana dari saya supaya dapat dipahami oleh teman-teman yang lagi secara langsung menyimak secara online. Ya, jadi di sini kita ada fungsi ultra fine bubble seperti yang dari awal sudah diutarakan ya. Lalu bagaimana perannya si fungsi tersebut? Tadi meningkatkan oksigen, dapat menurunkan amoniak, terus bersifat antibakterial ya, dan yang lainnya tadi terhadap kualitas air lingkungan budidaya. Nah, disinilah nanti bagaimana ya si peran-peran itu terhadap aktivitas kegiatan terutama nanti dalam kita manajemen kualitas air lingkungan budidaya ikan. Ini gambarnya masih dalam sistem RAS. Sebenarnya ini saya masih dikembangkan di lab sekarang juga nanti termasuk ke sistem bioflok ya, dan juga mungkin ada variasi nanti ada di sini nanti ada variasi aerasi. Nah, ketika manajemen kualitas air atau lingkungan budidaya ini bagus, itu akan berdampak terhadap performa hematologis dan performa produksi. Nah, dampaknya apa? Jadi kalau lingkungannya bagus, ikannya bahagia, itu kan salah satu indikatornya adalah dari performa hematologis. Ya, jadi
misalkan tingkat stresnya seperti apa, glukosa segala macam, itu dampak dari lingkungan. Kalau hematologisnya bagus, maka nanti akan berdampak kepada performa produksi. Dalam hal ini secara umum mungkin teman-teman terutama dari perikanan, pembudidaya maupun peneliti, dosen, dan teman yang lainnya di sini yang bagaimana kita ingin mendapatkan kelangsungan hidup ikan yang tinggi, laju pertumbuhan yang cepat, ya sebenarnya ada efisiensi. Ini yang ketiga ini adalah food conversion ratio atau juga yang dikenal dengan efisiensi pemberian pakan. Ini menjadi sangat menarik karena dengan harga pakan yang tinggi, apakah fine bubble ini berpengaruh terhadap EPP, FCR atau dari EPP kegiatan produksi yang kita jalankan. Nah, berikutnya ada keseragaman ukuran panen. Jadi kalau dalam benih terutama itu indikator. Kalau ukuran panennya di bawah keragamannya di bawah 20% itu sangat bagus ya. Jadi yang kelima ada faktor kondisi atau indeks Paultons. Nah, di sini apakah ikan itu sehat? Orang Sunda itu lauknya panjang, awaknya hampang, begang. Nah, itu tidak istilahnya tidak sebanding ya, karena kondisi ini adalah nanti bobot badan akan dibagi dengan panjang. Jadi kalau bobotnya bagus, nah itu nanti ikannya lebih sehat ya. Nah, yang keenam adalah well-being index. Sebenarnya yang pertama faktor hematologis ya. Jadi bagaimana ikan itu bahagia. Ya, jadi nanti secara umum sih dari beberapa riset segala macam untuk membuat parameter ikan stres atau tidak itu ada diamati hormon kortisolnya. Atau ada glukosa juga ini dari beberapa jurnal karena ini dapat digunakan sebagai indikator dari tingkat kebahagiaan. Jumlah sel darah merah dan juga itu adalah parameter dari hematologis. Baik, kita dilanjut. Nah, sekarang tuh bagaimana sebenarnya dari peran ultra fine bubble terhadap perbaikan produksi benih. Ini studi kasus ya, teman-teman sahabat berikan semuanya. Jadi kita coba ke Patin. Nah, tadi ketika kita berbicara masalah fungsi dari ultra fine bubble ya dengan tadi ini performa produksi ya. Jadi ada kelangsungan hidup. Nah, yang saya coba ini ke ikan patin. Jadi kita ambil larva yang umur baru 5-6 hari, langsung kita pelihara sampai market size di pendederan pertama yaitu ukuran 2 in ya. Nah, kelangsungan hidup ikan itu bisa mencapai 100%. Artinya apa? Di sini bahwa lingkungan itu ya dengan adanya tadi ultra fine bubble terutama tadi suplai oksigen karena ini yang saya lakukan itu mohon maaf teman-teman, jadi saya informasikan, jadi oksigen itu nanti ada istilahnya ada kalau oksigennya rendah kan hipooksia, kalau oksigennya ada normal oksia, yang mendekati ada oksigen yang nanti saturasi, artinya oksigen di air yang terlarut sama nanti dengan oksigen yang di udara. Atau juga ada yang hiperoksia, artinya kandungan oksigen itu ada di atas lebih dari yang ada di kandungan udara bebas. Nah, waktu itu kita coba di sini adalah oksigennya adalah oksigen yang di bawah hiperoksia di bawah 150 ppm. Ya, jadi apakah ini dapat menyebabkan terhadap itu ada bubble disease namanya ya. Jadi gelembung itu tidak ya. Jadi kita sampai 150 itu tidak disebabkan dari bubble disease dan juga tidak terhambat fisiologis artinya CO2 yang ada dalam darah di dalam tubuh ikan. Nah, ini dapat dilihat kelangsungan hidup ikan itu 100%. Ini luar biasa ya teman-teman dengan adanya ultra fine bubble ini. Berikutnya, kalau sudah ada kelangsungan hidup, apakah ikan itu tumbuh? Tentu di sini tumbuhnya itu ikan itu nanti bagaimana ikan itu makan atau tidak. Nah, makan juga nanti dapat diperhatikan apakah dikonversi jadi daging atau tidak ya. Nah, di sini yang pertama kita lihat laju konsumsinya. Ya, jadi ini sangat menarik sahabat lauk ya, kalau di Sunda sahabat lauk, kalau di Indonesia mungkin sahabat perikanan, sahabat
pembudidaya khususnya ini sangat menarik dari pengguna ultrafine bubble ini dapat dilihat nih. Hari pertama ya, jadi hari pertama oksigen tinggi, amoniak rendah, ini laju konsumsinya tinggi. Laju konsumsi artinya jumlah pakan dalam hal ini kita menggunakan 2B-pack itu sangat tinggi sekali. Nah, cuman dapat dilihat hari kedua, 3, 4, 5 semakin menurun. Oksigennya tetap, tapi amoniak hasil buangan dari metabolisme itu nambah. Walaupun masih di bawah standar sesuai dengan yang dari SNI atau dari referensi yang dari internasional itu di bawah 0,02 ppm ya. Ini masih di bawah, tapi walaupun demikian ini akan berdampak sekali. Makanya ini menjadi terutama ini terkait dengan amoniak yang tumbuh yang muncul tidak 100% di remove oleh oksigen. Baik, ya ini catatan penting saudara dari budidaya. Nah, yang ketiga adalah ini protein efisiensi ya. Jadi tadi dikatakan dengan adanya oksigen yang tinggi tadi, amoniak yang rendah, ini akan memacu terhadap dari protein efisiensi. Jadi sampai sejauh mana sih si protein dalam pakan itu ya nanti yang kembali dari dalam daging ikan. Di sini sangat tinggi. Juga teman diperhatikan, di sini ada kepadatan ya, saya lupa tadi. Jadi keunggulan dari UFBS ini dengan padat yang tinggi, mohon maaf sebentar ya, di sini coba lihat. Ini kembali lagi ke konsumsi shopping 2B-pack dengan kepadatan yang tinggi justru ini yang menarik. Kepadatan tinggi nah, dalam seorang aquakultur atau pembudidaya ikan, kalau punya tempat itu pasti ingin menanam sepadat-padatnya ya. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya saudara. Jadi ketika kita tingkatkan ya ini kepadatannya lebih tinggi, justru di sini menunjukkan laju konsumsi yang lebih tinggi. Ya, laju konsumsinya ini sangat menarik sehingga kalau artinya daya dukung lingkungannya itu bagus, oksigen tersedia, amoniaknya masih rendah, justru dengan dengan padatnya ini nanti dengan adanya kepadatan ini akan menjadi terinduksi ya, jadi terpengaruh karangsang ya, namanya terangsang, ingin sama-sama bergerombol makan, jadi pakan itu bisa cepat habis. Oke, lanjut nanti mohon maaf. Nah, ini tadi efisiensinya. Nah, ini kita tadi berbicara performa efisiensi konversi pakan. Ini sangat menarik. Ya, jadi di sini luar biasa sebenarnya karena efisiensi konversi pakannya ini mendekati sampai 70%. Ya, sementara di sini adalah kita menggunakan pakan yang sifatnya ini adalah bobot basah ya. Jadi jadi dari cacing ini jadi sangat tadi konversi ya, beda dengan pakan buatan. Jadi 1 kilo kilogram cacing dengan 1 kilogram pakan ya tinggi protein di pakan karena kering, kalau ini basah. Jadi kalau sudah basah itu cuma 12% proteinnya, kecil ya si cacing ini. Tapi di sini dapat terlihat dapat dikonversi efisiensi protein berdampak kepada efisiensi konversi pakan. Nah, di sini ini ketika efisiensinya tinggi ini berdampak juga nanti ke laju pertumbuhan panjang ya. Nah, ini laju pertumbuhan panjangnya juga SGR atau specific growth rate ya, jadi ada 2. Nah, hasil dari ultrafine bubble yang dikembangkan dari labnya Finder ini ya, ini ada hasil dibandingkan dengan hasil riset itu dari jurnal Q1 ya, jadi aquaculture dari orang Vietnam itu hanya laju SGR bobotnya itu cuma 36,7. Sistemnya sama, sistem budidayanya, sistem RAS, pakan yang digunakannya sama, yang beda itu adalah sistem aerasinya. Di sini dapat dilihat, nah hasil riset dengan menggunakan ultrafine bubble ini bisa mencapai 60, ini 36, mendekati kan, jadi mendekati 2 kali lipatnya.
Ini dahsyat sekali ya. Jadi artinya apa? Ketika laju pertumbuhan tinggi ini akan mengurangi waktu panen. Jadi waktu panen ya kalau dalam aquaculture pasti dihitung. Ya, jadi siklus panen. Kalau siklus panennya asalnya 3 kali dalam 1 tahun, misalkan kalau pembesaran ikan, sementara sekarang bisa jadi ini 2 kali lipatnya, minimal jadi 5 atau 6 kali kan. Itu nanti yang dikatakan produktivitasnya tinggi, efisiensinya tinggi. Kita lanjut teman-teman. Nah, di sini keragaman ukuran ya. Jadi keragaman ukuran kalau lingkungannya stres, itu nanti berdampak terhadap variasi genetic fitness namanya kalau itu. Jadi respon genetiknya terhadap ikan. Jadi kalau genetic fitnessnya bagus, ikan itu nanti pertumbuhannya bisa bagus. Tapi kalau genetic fitnessnya rendah, pertumbuhannya akan rendah. Maka nanti variasi dari ikan itu akan menjadi tidak seragam. Nah, untuk di sini ya, jadi di mana menggunakan ultra fine bubble. Nah, ini dapat dilihat pada kepadatan tinggi. Jadi ada pengaruh ketika lingkungannya bagus ya. Di sini kalau kepadatannya terlalu rendah ikan, tapi ini yang rendah juga masih di bawah masih masuk kategori di bawah 20%. Nah, ini dengan kepadatan tinggi justru ini bagus. Keragamannya semakin rendah, laju pertumbuhan padatannya tinggi, tadi laju pertumbuhannya tinggi, FCR-nya tinggi, SGR-nya tadi ya sudah tinggi, di sini diikuti dengan keragaman. Maka ini menjadi parameter penting tolak ukur berhasil atau tidaknya dari budidaya. Kita lanjut, di sini ada coefficient determinant atau faktor kondisi. Dari faktor kondisi ini bahwa ikan yang dalam ini ikan patin yang dipelihara dalam dengan sistem, di sini kebetulan kita menggunakan sistem RAS ya, Reservoir System, yang menggunakan aplikasi tadi ultra fine bubble, itu tidak ada perbedaan untuk semua di sini dengan kepadatan tinggi pun. Artinya kita inginnya kan pada tinggi, jadi kontrolnya pada tinggi tidak berbeda dengan kepadatan rendah. Jadi untuk faktor kondisi masih kita ambil di kepadatan yang tinggi ya. Nah, ini dapat dilihat artinya bahwa ikan ini nilainya juga statusnya dibandingkan beberapa review referensi ini dalam kondisi sehat ikan ya. Oke, dilanjut ya. Nah, sahabat pemirsa ya yang masih menyimak di acara podcast ini. Nah, ini yang paling penting sebenarnya parameter-parameter yang harus dijadikan pembudidaya khususnya. Nah, ini saya ingin mencoba ini supaya dapat dipahami dengan baik. Nah, tadi sudah diuraikan, ini agak sedikit kesimpulannya. Jadi kelangsungan hidup oke, kan? Keragaman ukuran di sini ini dapat dilihat keragaman ukuran tadi ikan benihnya ini masih di bawah 20% ya, terutama nih ya yang pada tinggi cuma 16. Artinya apa? Ikannya rata. Kalau menjual ikan biasanya pembeli kalau ikannya kan ingin seragam. Lamun orang kalau daerah Sukabumi, Cianjur itu disebutnya ganjlung, nggak mau mereka beli benih yang keragamannya tidak rata ya. Jadi di sini keragaman dapat ditekan. Yang berikutnya lagi adalah faktor kondisi, tadi sudah ditekan faktor kondisi yang merah ini juga cukup bagus ya. Nah, efisiensi konversi pakan di sini dapat dilihat di posisi kepadatan tinggi ini 40 ekor per liter ya saudara. Jadi hampir 70% ya si cacing itu dikonversinya. Ini artinya apa? Jadi 1 kilo cacing, itu nanti bisa dikonversi menjadi 700 gram dari bobot si benih ikan patin. Ya, itu hitungan sederhananya. Jadi tinggal nanti karena kita dijualnya tidak, kalau benih patin itu kan keukuran ya. Tinggal dihitung aja. Jadi nanti kalau ukuran patin 1 in misalkan 1 kilo. Nah, 1 kilonya misalkan ada 1000 ekor ya. Kita
kita sudah dapat ya. Nah, data-data ini artinya sangat penting sekali, terutama buat perusahaan, baik juga para pembudidaya yang backyard gitu ya, di rumahan juga harus ada catatan. Kita sudah punya prediksi tadi kualitas air akan ya. Oke, dilanjut. Nah, ini performa hamilnya ya. Apakah ikan itu bahagia dengan menggunakan ultrafine bubble? Saya yakinkan karena saya yang neliti ya, detail di lab, ikan itu dalam kondisi bahagia. Ya, ini diikuti dengan nilai glukosa yang rendah itu ada 36. Sementara hasil riset untuk beberapa di luar itu sampai mencapai 96. Ya, jumlah jumlah sel darah merahnya berada di kisaran normal. Artinya apa? Ikan ini dalam kondisi sehat, tidak stres. Nah, ini masih tadi performa dari hematologi ya. Dilanjut. Nah, karena di awal bagaimana kita mengembangkan budidaya ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ya. Nah, jadi kalau penggunaan ultrafine bubble itu tidak sebatas meningkatkan produktivitas dengan efisiensi yang tinggi, tapi tentunya ini menjadi parameter penting adalah dia ramah lingkungan atau tidak. Maka dalam ini kita menguji, karena saya masih ingat pada waktu itu, jadi ada dokter dari Turki, ya beliau adalah dokter bioteknologi, khawatir bahwa UFBS ini karena tadi sudah ada sifat antibakteri terhadap ya, sifatnya yang patogen, saya coba ke bakteri nitrifikasi. Jadi dari hasil ini menunjukkan justru dengan UFBS ini pada saturasi oksigen hiperoksia yang 150 itu, ini diikuti dengan bakteri nitrifikasi, dalam ini adalah Bacillus dan Nitrosomonas juga banyak. Artinya apa? Artinya justru dalam sistem RAS ini bakteri juga kita akan bisa memacu pertumbuhan bakteri yang berguna untuk menguraikan nanti si amoniak tersebut. Jadi bisa direct nanti secara langsung bereaksi dengan oksigen yang tinggi, bisa juga dengan nanti tumbuh dari bakteri, karena akan menjadi sangat susah sekali budidaya kalau tidak tumbuh bakteri nitrifikasinya. Dari data ini juga saya sekarang sedang mengembangkan di lab ini nanti menjadi pijakan sunatullahnya ya. Jadi apakah UPPS ini bisa digunakan dalam sistem dalam ini misalkan terutama yang sekarang yang tergantung dengan bakterinya itu adalah bioplok ya. Nah, jadi nanti saya mengembangkan bubble diffuser, tidak menggunakan generator bubble fine bubble UFBS generator ya. Jadi kita menggunakan yang diffuser. Nah, ini nanti di variasi aerasi, maka dengan data ini di bioplok tersebut bakterinya itu akan muncul. Kalau bakterinya bagus, maka nanti plok buangan nitrogen akan dikonversi dengan baik dan nanti akan menjadi fitoplankton, tumbuh juga dari bakterinya mikroorganisme, ada juga dari kelompok zooplankton, ada juga mungkin dari kelompok jamur membentuk plok, dan plok itu akan menjadi makanan dari ikan. Nah, itu mungkin untuk dikembangkan di riset selanjutnya, terutama ini terkait dengan UFBS lain dalam sistem pressure aquatic system. Yang saat ini mungkin sistem bioplok sedang ramai, terutama terkait sistem bioplok itu teman-teman itu adalah sistem subur ya. Kalau RAS ini biasanya cleaning water system ya. Jadi ada madhab budidaya sistem subur, ada madhab budidaya cleaning water system ya. Dua-duanya yang untuk UFBS sistem subur tentu ini akan sangat efisiensi karena ada tambahan pakan alami yang tumbuh dalam bentuk plok. Ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana nanti UFBS dalam sistem bioplok. Nah, ini baru mau dikaji, mudah-mudahan datanya tepat terrealisasi. Nah, data ini menjadi dasarnya ya teman-teman. Baik, sebagai penutup barangkali dari saya
menginformasikan buat teman-teman semua sahabat budidaya yang ada di Jawa Barat, khususnya teman-teman yang ada di Indonesia kalau yang menyimaknya. Jadi saya yakinkan dengan SOP yang baik tentunya bahwa aplikasi Ultrafine Bubbles dapat dijadikan sebagai inovasi teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas benih ikan patin, tentunya dengan diikuti oleh efisiensi yang tinggi dan bersifat ramah lingkungan. Mungkin itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.